pagi ini masih diperkenankan oleh Allah untuk menghadiri panggilan Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan ini kita sudah masuk di akhir-akhir bulan Ramadan. Saya hanya mengingatkan berulang-ulang kembali bahwa mungkin tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Dan tahun yang akan datang mungkin kita tidak bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Karena tidak ada yang bisa menjamin panjang pendeknya usia kita. Walaupun panjenengan mungkin dengan harta yang banyak, tapi malaikat Israel itu tidak takut nyabut nyawa dengan orang yang kaya. Atau jenengan itu pejabat, malaikat Israel tidak gentar mencabut nyawa seorang pejabat. Oleh karena itu, mari Ramadan yang mungkin sisa-sisa ini itu kita pergunakan dengan maksimal. Kita pergunakan dengan ibadah maksimal. Jika ini terakhir, mudah-mudahan menjadi bekal kematian kita. Ini kaitan dengan muqaddimah. Dan untuk akhir ini saya hanya nyampaikan materi ini kaitan qadha dan fidyah. Sebenarnya saya tidak ingin masuk ke ranah fikih. Sebenarnya saya ingin ke perjanjian kita. Perjanjian dengan Allah dan Rasulullah kaitan dengan syahadat. Tapi ini perlu saya angkat karena terkadang ada yang hutang, itu terkadang nyepelekkan. Itu. Menyepelekkan peh ndedit akeh gabahe akeh. Itu apa sithik mbayar fidyah. Peh ngene terus mbayar fidyah. Lah fidyah dan qadha itu ada aturan mainnya, syarat yang berlaku sesuai ketika kita itu ngajukan pinjaman ke BRI. Itu ada syarat-syarat yang berlaku, nggo KTP, surat nikah, ngajak bojonya tanda tangan bareng-bareng. Terus apa lagi? Nah, ini kaitan syarat berlaku untuk pinjaman ke bank aja ada syarat dan ketentuan. Lah sekarang kaitan dengan utang poso itu juga ada syarat ketentuan, tapi tidak harus bawa surat nikah maupun KTP. Lah yang boleh ambil siapa? Ini kita lihat dalam Al-Baqarah 184. Ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang berbilang. Hari-hari yang berbilang itu yang dimaksud adalah bulan Ramadan. Bilangannya bisa 29, bisa 30. Nah, tapi ada daerah lain itu bilangannya 28. Karena posone keri bakdone dhisik itu. Mriko piyayi pasar ngetan. Ya. Karena pilih yang enak, mutaklid, tidak mujtahid. Itu. Lah mereka hari-hari yang berbilang itu ketika kita menemui itu famangkana minkum maridon au ala safarin. Kita kok sakit atau safar faidatum min ayamin ukhor, suruh ngitung di hari yang lain. Nah, berarti ketentuan untuk utang qadha kalau jenengan mau nginden utang ini satu diantaranya adalah sakit. Ora loro kok berutang ae. Nah, iki seneng berarti, seneng utang. Tidak sakit, tidak poso. Jadi syarat utang sakit. Yang kedua safar. Ketiga hamil. Mungkin hamil merasa dirinya berat bisa menyusui. Niki juga boleh utang. Terus nifas, ini juga boleh utang. Jadi ketika mau utang, syarat ketentuannya niku.
Nah niki mbok menawi ada yang sudah utang ning ya meneng-meneng wong utang iki terkadang meneng-meneng kok. Nggih utang poso ya meneng-meneng. Pokoke melu buka bareng gitu. Padahal utang poso gitu. Nih satu itu. Tapi kalau fidyah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, ketika mereka itu merasa berat, lemah, maka boleh ambil fidyah. Nah, fidyahnya itu siapa yang boleh ambil? Syarat ketentuannya adalah satu, yang berat itu lansia. Lansia niku pikun. Sahur jam 6 njaluk buka gitu. Enten mboten? Enten tapi mriki mboten enten. Itu lansia. Jadi jalan saja sudah tidak tegak. Ketika ada mbah saya itu sing gagan niku. Itu jare tapi enek sing mangan yen ramangan sego gemeter itu. Tapi mbah saya itu aneh sing gagan itu yen ramangan buah gemeter itu. Aku pokoknya ramangan buah iki sedina gemeter. Iki pilih-pilih berarti pinter itu. Nggo ngalesi anake. Nah, ini lansia. Yang kedua sakit tidak sembuh-sembuh, loro ora mari-mari. Itu. Loro apa? Mungkin perut. Bar perut mari ganti vertigo. Vertigo mati. Vertigo mari banting gliyer. Nah, ini mungkin penyakitnya berpindah-pindah, mutasi. Rono rene. Itu. Lambung, mata, batuk. Pokoknya loronya pindah-pindah. Nah tidak sembuh-sembuh mau nyaur utang sakit lagi. Mau nyaur pokoknya ketika mikir utang, wes itu mumet itu. Ya utang PKK. Itu. Niki kaitan dengan fidyah adalah itu. Lah terus ada sing tanya, lah kalau hamil menyusui itu bagaimana? Ini saya baca-baca. Cari referensi dan sudah saya simpulkan, itu saya lihat tidak ada yang bayar fidyah tok, itu ndak ada. Jadi semuanya tetap qadha ditambah fidyah. Jadi bagi ibu-ibu ini mau nambah putra lagi termasuk Pak Basuki, monggo ketika itu nanti hamil atau menyusui itu berarti tidak ada yang istilahnya fidyah. Jadi monggo nanti untuk panitia zakatul fitri ketika ada yang bayar fidyah ini ditanya, ditekokkan. Iki kok bayar fidyah sebabnya nopo? Loro koreng. Mboten bisa. Loro koreng rong bayar fidyah. Oh, yen bayar loro koreng mboten bayar fidyah. Qadha. Nyaur utang. Ini edukasi umat. Terkadang panitia zakat niku gur nampa fidyah tanpa ditekokkan, terus akhirnya ya tidak ada pendidikan bagi umat, terus menyepelekan. Pokoknya sithik-sithik mbayar fidyah, peh duwe gabah utawa diteukeh. Gitu. Nih, kok ngulatkan kula? Niku nggih, jadi baik Imam Malik itu menyampaikan kalau wanita hamil itu qadha menyusui, qadha plus fidyah. Qadha fidyah. Terus Imam Syafi'i qadha fidyah termasuk menyusui, qadha fidyah. Imam Hambali qadha dan fidyah. Kalau Imam Hanafi itu adalah qadha saja tanpa fidyah baik orang hamil maupun menyusui. Loh 2 tahun ya sok ketika longgar di sahur. Itu. Niki ibu-ibu rada anu kula nggih. Ora patek matuk ngeten niki. Wis bacut bayar fidyah nggih ben. Lah berarti ada tetap nyaur utang. Itu. Niki kaitan lan jenengan madzhabe apa sih? Kalau tanya, gampang. Nah, berarti niku madzhabe Nasa'i. Nasa'i opo-opo gitu. Madzhab Nasa'i gitu. Ini. Sing penak itu juga madzhab Nasa'i itu, Pak.
Nah, tapi ketika jenengan mazhab Nasa'i, padahal mazhab ada 4, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi. Lah, ini ada yang 4, pasar ngetan sithik, Nasa'i. Nasa'i di sing penak dijipui. Nah, ketika dijipui ini yang enak, maka jenengan harus menjadi mutabi. Mutabi itu dikaji ilmunya, terus bar niku dipilih dengan berbagai pertimbangan dalil. Ngaten. Kalau Nasa'i, ning saya kira tangeh lamun mulih kok ngaji neh terus digolek itu tangeh lamun. Napa mriki nggih lamun? Ngaten niku. Nggih tangeh kok gitu. Itu. Terus yang berikutnya waktu. Waktu bayar fidyah itu kapan? Waktunya ada yang mengatakan sebelum Ramadan itu boleh. Siapa? Imam Malik. Itu mengatakan sebelum Ramadan boleh. Bayar fidyah sik sadurunge poso karena yakin besok hidup. Tapi ketiga imam yang lain itu tidak memperkenankan karena syaratnya puasa faman syahida minkum. Siapa yang menyaksikan Ramadan falyalsum, maka puasa. Lah tidak menyaksikan wong belum masuk kok engko ngerti-ngerti mati. Gitu. Nah, sehingga tidak diperkenankan sebelum Ramadan. Itu. Terus sekarang bentuknya fidyah. Kalau mereka do bayar fidyah bentuknya apa? Napa mboten do bayar? Mboten nate. Berarti mboten enten sing utang, ibu-ibu barang ngombe pil anti haid ya ta. Itu. Arto, enten sing arto? Oke. Setunggal bentuke niku mateng nopo mentah. Layan mateng itu seperti dilakukan Imam Malik. Imam Malik itu usianya 100-an tahun. Akhirnya ketika dia puasa niku tidak kuat. Karena tidak kuat mengundang orang 30, diundang dikasih makan, minum, buka bersama. 30 orang sebagai fidyah. Itu yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Itu. Jadi ngundang. Lah mungkin ngundang terus mulih dikei bingkisan parcel san. Endah seneng amplop isisan. Wah, pun niku luwih saka fidyah. Wah, saking seneng kula jenengan napa posone jenengan tak jikuk tak colong. Ah niki hadiahe parcel kalih bit 200.000 kabeh niki. Ora seneng ngeten niku umpamane diundang ning to'amu miskin sing diundang wong miskin. Ngeten jenengan berarti tidak masuk kategori. Niki satu wujud mateng. Wujud mentah berarti beras. Kalau beras ini masih berkepanjangan, kita lewati dulu. Karena nanti ukuran berasnya itu berapa. Niki mungkin jenengan madhape napa mesti ya Nasa'i neh. Itu. Lah kalau wujud uang, mereka pernah ada panitia yang menerima fidyah itu wujudnya uang. Enten mboten? Kok ndombleng niku pripun to wong kula tangleti kok. Enten sing fidyah arta? Enten nggih. Kok sajake do ngantuk niki. Napa pucet durung nampa THR ngeten to? Kok ra nyambung ngeten. Nggih. Ketika jenengan bayar uang, to'amu miskin. To'am itu makanan. Lah napa makanane wong miskin niku uang. Enten piyayi mriki sing miskin daharane duit. Enten mboten? Lho terus skandal to. Nah, mboten enten. Lah ketika makanannya itu tidak duit, maka nurut ulama 3, siapa? Syafi'i, Ahmad bin Hambal, kalih Maliki, maka tidak diperkenankan fidyah itu duit. Dan lah kok jenengan fidyah arto duit? Ya saya madhabnya kan Nasa'i. Nasa'i Hanafi itu memperkenankan dengan fidyah duit. Lah nanti duitnya berapa? Kita bahas belakang. Nah, kaitan jumlah nominalnya uang. Lah kenapa ini boleh? Termasuk
Hanafi ini zakatul fitri, zakat fitrah itu boleh duit. Tapi ketiga imam ini jumhur ulama tidak diperkenankan. Ya zakat ya zakatul fitri ya makanan pokok. Itu tidak boleh wujudnya duit. Lah kalau jenengan itu pilih gampang nopo pilih afdol. Nah, afdol, yang afdol wujudnya makanan, mboten duit. Angele sepinten to ngijol kedet dadi beras. Yang mboten saged mang tanglet kula. Gur ngijol kedet dadi beras. Dadi lebih utama wujudnya adalah makanan. Kenapa Hanafi, Yusuf Qardawi itu memperkenankan zakat itu wujudnya uang maupun fidyah? Karena ditinjau secara historis sejarah niku bahwa zamane Nabi duit itu tidak sebanyak sekarang. Dinar dan dirham itu jarang di kantongan. Yang banyak adalah makanan. Sehingga ketika bayar itu dengan duit itu kesulitan. Tapi orang sekarang itu panganan karo duit saja. Jenengan itu pilih panganan nopo duit. Mboten sah perkewo. Duit nopo panganan? Loh, berarti hasil niku bahwa lebih fleksibel itu adalah uang. Sehingga boleh digunakan uang untuk zakat fitri atau fidyah. Karena lebih fleksibel digawa nang ndi iso. Wong melarat panganan akeh. Gek njagake sisan kowe tok zakat fitrah kok kayak beras neh. Aku pilih dit liyane. Nah, itu mungkin orang miskin demikian. Sehingga lebih fleksibel dan bisa diterima. Itu hasil ijtihad dari Yusuf Qardawi karena mengambil pendapat dari Hanafi. Itu. Sekarang duit. Nah, kalau Hanafi itu kula tonton dari berbagai rujukan niku madhabe ketoke sing paling penak. Ngaten. Ning ndang teko ukuran fidyah, kula dadi ora matuk neh. Kula terus pengen pindah sing penak. Ngaten. Lah napa? Lah sakniki imam liyane Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hambal niku ukuran fidyah itu berapa? Sakmut. Lah Hanafi sak sok niku sak takeran zakat. Lah sakmut niku gur cakupan tangan Madinah, orang Madinah cakup papat ngeten iki, ping papat itu dadi sak sok. Oh berarti sak zakat fitrah diporo papat. Nah poronane seperempate zakat fitrah niku iku adalah satu fidyah nurut tiga imam. Yen Hanafi sak zakat tok eman-eman gitu. Sak zakat niku yang dikerto aji duit itu 3 kilo lah. Kita ambil 3 kilo, 1 kilonya 10.000, 30.000 je. 7 dino. Eman-eman gitu. Ning yen imam yang lain sak zakat petang dino. Iki sak ngiritan cocok karo hawane corona. Gitu. Nah, kalau jenengan pilih pundi? Hanafi napa Syafi'i? Yen niki. Napa? Nasa'i. Nggih, pancen penak niku Nasa'i. Nggih, niku kaitan dengan fidyah. Jadi fidyah niku tidak boleh wong loro terus bayar fidyah loro kurang. Dilihat dulu sakitnya apa, berkelanjutan atau tidak. Dan kemarin setelah saya sampaikan materi ini, saya di Masjid Istiqomah Sumber itu, saya bedah, nah ndelalah ada bapak itu sing loro. Bar niku arep tanya ngeten iki kan perkiwuh. Terus ndepipis ngeten niku nyenden kula tanya, "Pak, kula ki ndek utang 20 dina." "Oh nggih, elok rekor." Kula ngeten nggih. 20 dina. Lenten napa? Saya itu sudah 1 tahun ini melihat kondisi saya itu kok tidak baik. Mau nyaur saja saya ndak kuat. Lah tapi setelah membaca keterangan jenengan, saya sudah bayar fidyah. Tapi kok saya lihat tidak ada yang fidyah tok, harus qadha. Lah niki napa saya harus qadha? Nggih, saya gitu. Karena tidak ada aturan itu dan saya tidak
ada hak untuk memperkenankan karena ulama sudah berbicara demikian. Oh nggih, kula cobane. Akhirnya selang 1 minggu nyoba, alhamdulillah Pak, etuk ping kalih. Alhamdulillah, berarti jenengan kuat. Itu. Karena orang itu sudah inikinya sudah kena. Karena ketika ini sudah kena walaupun dia itu pinter, itu bisa goblok mendadak. Gitu. Seperti yang dikatakan Ustadz Hasyim Muzadi itu, seorang profesor ketika hatinya itu kena, dokter mulai digetak-getak bojone pekok mendadak gitu. Nggih to saking bojone getak-getak terus akhirnya bingung. Saking bojonya itu galake ra ukur. Nah, akhirnya terus pinter hilang gitu. Itu Pak Basuki itu pinter, teko omah itu bojo meneng juga dulu udah bingung lho Pak. Jadi bodoh mendadak gitu. Ini kaitan dengan sehingga ketika hati pikiran ini belum kena, kita itu tetap harus berpikir dengan sehat gitu. Iki kok guyu ibu-ibu ya do galak to. Kula wong salwangsul yen kalih garwa sing galak niku ora patek mathuk. Mila kula nderek titip Bu ampun galak-galak. Karena ada kasus di Facebook itu seorang istri sing galak itu nganti dicemplungke sumur. Betul niku. Arep tangi turu diunek-unekke. Mangkat kerja diunek-unekke. Mulai kerja muni-muni lagi. Akhirnya seorang suami ini masih ngempet kesabaran. Titenono sesuk-esuk anggere cek seminar meneh. Anggere esuk seminar, mangkat kerja seminar. Betul bangun tidur seminar. Langsung seorang istri itu diangkat cemplung ke sumur. Kalau sekarang kan sumurnya udah buntet kabeh. Ora iso nggo nyemplungke. Nah, setelah kerja hatinya itu lega. Bojone nyemplung sumur. Wes nyambut gawe penak. Mulai kerja teringat istrinya walaupun elek ning langeni. Akhirnya cari napa niku dadung tali nggen pemean cemplung ke sumur. Tarik do munggah itu. Bojone kan munggah. Lah ternyata tiba-tiba dari sumur itu bukan seorang wanita yang naik, tapi berjubah putih, pakai peci putih, jenggot putih niku munggah. Menggeh-menggeh padha kagete njumbul. Gitu. Sing kaget, sing ngantuk kaget tenan gitu. Nah, setelah itu terus ditanya, Pak. Jenengan itu siapa? Kok naik saya itu mau nolong istri saya kok malah sing munggah jenengan. Itu. Terus setelah itu ditekoki itu akhirnya laki-laki niku jawabe, saya itu sing nunggu sumur puluhan tahun. Lagi niki kula ki munggah ora betah nang sumur. Lah enten napa? Jero sumur enek wong wedok galak muni-muni. Lho sak atase jin wae wedi karo wong wedok galak. Itu. Aja meneh bojone jenengan. Mangunek-unekke ndep pipis nang pojokan itu. Niki bapake mantuk-mantuk niki. Seneng bojone marake balak tenan kok ora omah. Nggih. Tutuke mboten? Nggih, terus kula lajengke ten Kodo nggih, ten Kodo. Pun. Oh alah. Niki selingan mboten ngeten do ngantuk kok pengajian kula ngerti napa. Pengaosan kula ki ya gumun anggere pengaosan kajian subuh pagi berjamaah. Mriki ngomong tinggal turu kok pripun. Wah dikira wong edan kula. Mboten dingetenke ya rada melek ngeten kok. Nggih sakniki Kodo pun. Kodo duwe utang teko poso melih. Niki pun poso ndek wingi dereng disaur. Nggih to, ibu-ibu nyun sewu, ndek wingi jenengan utang 7.
Ora 7 yuta, 7 dina. Gadah utang poso 7 dina. Bar niki teko poso niki, posone nggih mben dereng disaur. Enten sing piyayi ngenten niku. Ora gur dhuwit tok, utang poso ya lelet. Nggih ta? Utang det lelet normal. Lah utang poso kok lelet. Hitungane kalih Allah. Lah kok luweh lelet man. 7 dina randang disaur-saur. Dilengke ditagih karo khotibe malah nyelintut. Nang masjid ya ditagih, nang omah ditagih. Lah salah utang. Utang poso. Nah nganti poso kok dereng disaur, niki enten udzur syar'i atau tidak? Udzur syar'i niku mungkin sakit tidak sembuh-sembuh atau hamil meteng meneh, hamil menyusui lagi rampung manak meneh gitu. Kalau demikian terus, wah kapan nyaure? Wah terakumulasi. Ijek ndek utang itu. Nah, ketika ada udzur syar'i atau tidak, ketika niki tidak ada udzur syar'i, ketemu Ramadan, niki ketika tidak ada udzur syar'i, niki tidak dibenarkan. Ngoten. Terus nggih kudu disaur. Lah kalau niku tidak ada udzur syar'i, jadi menawi tidak ada udzur syar'i, kok nekat nyaur utang ngeten, maka ulama mazhab itu ada kafaroh. Kafarohnya adalah fidyah. Mila terus bayar fidyah, tetap nyaur utang sejumlah hari yang ditinggalkan. Niki kafaroh denda bagi sing delewer itu. Tapi Imam Hanafi, niki Hanafi penak pokoknya. Hanafi niku gandeng utang poso, ya disaur poso tanpa kafaroh. Lah mereka ulama 3 ini tetap ada dalil. Tapi saya aturke engko ya rada digatekkan niku. Karena terbatasnya waktu. Niku. Terus yang berikut, utange niku runtut atau pisah-pisah boleh dinjah-njah. Faidatum min ayamin ukhar. Boleh turut, boleh dienjah-enjah. Sak suka-sukane jenengan. Jadi iso nyaur iki sahur. Ora iso praise wong sum jagongan, rewangan, halal bihalal ahlen. Oh, kok sok wayan longgar. Itu boleh dienjah-enjah faidatum min ayamin ukhar. Terus yang ketiga, iki Syawal sik apa nyaur utang? Yen ibu-ibu nyaur utang sik napa nyawal? Niki mazhabe Hanafi itu. Niki yen bayar fidyah niku wau pilih Syafi'i. Nah, yen Hanafi itu didahulukan Syawal, boleh nyaur utang, tak Syawal sik lagi nyaur utang, berarti lingkungan kita itu berpendapat demikian, itu adalah pendapatnya Hanafi. Karena itu dihukumi tidak makruh. Tapi kalau Maliki Syafi'i itu dihukumi makruh. Luweh utama wajib dulu baru Syawal ketika waktu itu njangkau. Gitu. Lah sing rada abot nanti ketika jenengan ketemu mazhab Ahmad bin Hambal. Niki kula ya ora patek matuk niki. Hukume haram. War nyaur utang kok haram. Syawal kalau didahulukan Syawalnya dulu, Ahmad bin Hambal dihukumi haram karena diwajibkan yang wajib dulu daripada sing sunnah. Itu. Mula jenengan kan pilih sing Hanafi, nggih to? Penak, ringan, tanpa resiko. Nah, kalau Ahmad bin Hambal itu untuk kehati-hatian. Itu. Jenengan ngati-hati napa mboten? Hati-hati, mula pilih madhabe Hanafi, ngeten to nggih. Syawal sik ra apa-apa gitu. Niku. Terus yang berikut terakhir durung nyaur utang mati. Diutang mati. Lah trik sing nyaur sinten? Lah matine niku karena apa? Ya loro. Lah, tapi ketika dia punya utang ada kesempatan nyaur tidak? Tidak ada. Tidak ada kesempatan nyaur. Keluar poso ndek utang 5 dina. Setelah
Poso Sawal loro-loronen, ngkrik-ngkriken, kambuh, vertigo, kuping bengung, pindah-pindah nyaur ndak ada kesempatan. Masuk Sawal, masuk Dzulqa'dah, masuk Dzulhijjah, sakit-sakitan terus, akhirnya mati. Nah, ketika tidak ada kesempatan, ada udzur syar'i, maka ini dia tidak berhak untuk nyaur utang. Keluarga pun juga tidak berhak nyaur utang. Karena apa? Wong tidak ada kesempatan, no. Azam dirinya, tekad hatinya, itu karep nyaur utang. Tapi mati. Akhirnya secara otomatis niku lunas. Dimaafkan. Karena sudah masuk asuransi jasara harja. Lunas. Alhamdulillah Pak E mati, Pak E utang, mati. Lunas. Utang BRI juga gitu. Wah alhamdulillah. Sok ngono kuwi neh Pak itu. Mati gur pisan kok kon utang mati neh itu. Itu. Nah, tapi ketika dia itu ada kesempatan sembuh, tidak ndang nyaur utang, akhirnya mati, maka ini nurut Imam Syafi'i keluarga itu berhak qadha. Jadi di utang pitu, sahur utang pitu. Itu nurut Syafi'i. Tapi kalau Maliki, Hanafi, Hambali niku tidak harus nyaur utang, pilih bayar fidyah. Nah, kira-kira ibu niku sedo ndek utang 20 dina. Kira-kira yen ibu-ibu niku pilih nyaur utang napa bayar fidyah. Bayar fidyah. Kalau wingi kula tangleti ibu-ibu mereka pilih nyaur utang. Lah napa sing nyaur utang gen pake? Ngoten. Sebabe wong wedok niku hitungan duit. Lha sahur to, ya. Wong engko sing nandangi poso kowe. Fidyah eman-eman. Fidyah yen mazhabe terus ngetokke ilmu mazhab. Yen Hanafi ki sak sok lho eman-eman 30.000 sedina kok. Akhire kowe ya sing nyaur. Ya aku mau gitu. Niku pintere wong wedok ngeten niku. Hitungan dit nemen. Dia nyaur utang rekasak ke wong lanang. Niku, nggih. Tadi niku kaitan dengan qadha dan fidyah. Ngaten? Enten sing ganjel? Mboten enten? Ibu-ibu sing biasane utang? Mboten enten? Nggih. Karena lewat Ramadan. Ketika poso niki jenengan utang 7 hari, terus belum bisa nyaur utang lagi sampai poso lagi. Nekat terus poso, lewat Ramadan sampai lewat Ramadan itu nurut Maliki, Syafi'i, Hambali, Ahmad bin Hambal niku qadha dan fidyah. Itu. Tapi kalau Hanafi itu tetap qadha saja karena patokannya faidatu min ayamin ukhur, kon ngitung di hari yang lain tanpa ada ketentuan Quran itu untuk fidyah. Tapi imam yang 3 ini untuk kehati-hatian, silahkan bayar fidyah dulu. Ketika besok ada kesempatan bisa nyaur utang. Ngeten. Niki ketentuannya demikian dari ketiga imam dan yang berbeda adalah Hanafi. Ngeten. Kalau mau baca nanti rujukannya ya cari saja rujukan kaitan qadha dan fidyah. Ngeten. Nanti bukunya tebel Pak. Ini guru saya ringkes lagi. Sebabnya mbaleni maca buku niku ya wegah kula ya. Mula terus kula ringkes itu. Biar mudah. Ngeten. Nggih. Ya ketika longgar. Nggih, bisa dirapel. Tapi ketika niku dibayar fidyah dulu tetap harus qadha. Itu. Niki sing rapatek mathuk ngeten iki ibu-ibu. Masalah ayah.
berturut-turut 5 kali tembakan berturut-turut gitu. Ya, ini tembak salvo kena semua itu. Ini pendapat dari jumhur ulama demikian. Jadi kita kula atur ketika kita tidak mempunyai ilmu untuk langsung istimbat hukum, ini dari ulama ada. Sehingga kita nurut ketentuan karena mereka juga mengkaji dari sumber-sumber yang ada, dari nas-nas yang ada. Ngeten? Karena kalau kita mau baca ini orang sekarang sakjane teknologinya itu canggih. Tapi ghirah untuk tolabul ilmi itu rendah. Seperti contoh dulu cilian saya itu ngaji, sinau kelompok itu pakai tontor sampai ireng. Itu zaman dulu. Tapi semangat sinau itu oke. Petelat gur sak menten iki sambung bulu banyak. Itu zaman ciliane Pak Basuki gitu, padha. Wong padha yen enek bulu banyak rebutan. Ini. Tapi sekarang lampu padang kencar-kencar. Fasilitas oke. Download buku itu kayak gini ini cepet, Pak. Buku itu saya tuh buku di sini, saya simpen sini nih mbok sampai ratusan buku. Nih. Ini PDF semua. Nih, saya simpen di sini. Lah tuku buku juga mahal. Fasilitas ada, tapi kenyataan harus moco. Anak-anak sekarang nyekel buku. Putrane sinten sing cekelane buku? Mang Acung. Itu cekelane apa? Fasilitas ada tapi otak ndak oke. Itu. Imam Syafi'i, Abu Hurairah, gur bolpen. Bolpennya tidak pilot. Dudulke. Ngelepret kok ngendi-endi, tapi tetap konsisten untuk belajar. Orang sekarang ilmunya itu terkadang kurang dalam. Itu. Ini ghirah semangat. Kalau dulu peteng wegah, lah saiki padang alasannya. Alasannya apa? Kepadangan nang mata lara. Itu. Alasannya wong sakniki neko-neko kok pancene. Nggih to? Nggih, ngaten nggih, Pak. Nggih. Sampun? Ya, kalau kinten pun jam 5:30 melebihi kapasitas waktu yang diberikan. Mohon maaf jangan demo karena perpanjang 7 menit, bukan 3 menit. Ya, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron fi mamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.